Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Yang pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada video kali ini kami dari kelompok 6 Pendidikan Matematika kelas 4A akan mempresentasikan mengenai materi pendidikan Islam. Dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Filsafat Islam yang saya hormati yakni Ibu Wildatus Sholihah dan Bapak Dr. Hamdan Mutakin yang saya hormati dan juga teman-teman kelas 4A yang saya hormati. Langsung saja sebelum kami memulai, izinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu anggota kelompok 6, yakni yang pertama ada Anjani Akmal Fauzia, saya sendiri dengan NIM 12120500022 dan Aulia Pati Rizky dengan NIM 12120500034. Selanjutnya ada materi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian materi pendidikan Islam, yang kedua ada ruang lingkup materi pendidikan Islam, dan yang ketiga ada klasifikasi materi pendidikan Islam. Langsung ke materi, tapi sebelum ke materi, saya akan bertanya terlebih dahulu, yakni pertanyaannya itu, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata pendidikan? Nah, yang kedua, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata Islam? Dan yang terakhir itu, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata materi? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa kalian jawab nanti di kolom komentar ya. Yang tadi pertanyaan yang telah disebutkan boleh dijawab di kolom komentar yang telah kami siapkan nanti di LMS. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ada beberapa pendapat menurut ahli. Yang pertama itu tentang materi. Materi adalah seperangkat bahan-bahan yang diajarkan dan dididikkan kepada peserta didik yang tersaji secara sistematis dalam bentuk kurikulum. Lalu ada pendidikan. Pendidikan adalah bimbingan oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal anak didik sehingga bisa terbentuk pribadi muslim yang baik. Adapun pengertian pendidikan menurut para ahli, yang pertama ada menurut Edgar Morin, menyatakan bahwa pendidikan adalah kekuatan masa depan karena pendidikan merupakan alat yang sangat ampuh untuk menghadapi keterpurukan. Adapun yang kedua menurut Imam An-Nahlawi, yakni menegaskan bahwa pendidikan merupakan perbuatan dan tindakan yang dapat dilihat dari konteks yang lebih menyeluruh dan mendalam. Lalu ada menurut Imam Al-Ghazali, yakni pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik dunia maupun akhirat. Nah, itulah beberapa pengertian pendidikan menurut para ahli. Selanjutnya ada kata Islam tadi ya. Islam itu ialah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, yang terakhir itu tentang pengertian materi pendidikan Islam. Apa itu materi pendidikan Islam? Ialah bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman belajar ilmu agama Islam yang disusun sedemikian rupa dengan susunan yang lazim tetapi logis untuk disajikan atau disampaikan kepada anak didik. Di sini ada beberapa pendapat ulama tentang materi yang harus diberikan kepada anak didik. Dari yang pertama itu ada menurut Umar bin Khattab, yakni seorang anak hendaknya diajarkan berenang, berkuda, pepatah yang berlaku dalam sajak terbaik. Semua ini diajarkan setelah anak mengetahui prinsip-prinsip agama Islam, menghafal Al-Quran, dan mempelajari Al-Hadis. Jadi Umar bin Khattab menyarankan anak didik itu diberikan materi yang demikian. Lalu ada menurut Ibnu Sina,
Menurut Ibnu Sina mengemukakan bahwa mendidik anak hendaknya dengan mempelajari Al-Quran. Adapun menurut Ibnu Dawam berpendapat, setelah anak hafal Al-Quran, hendaknya anak tersebut diajarkan menulis, berhitung, dan berenang. Yang terakhir ada menurut Al-Ghazali yang selanjutnya ada menurut Al-Ghazali mengemukakan bahwa sebaiknya anak-anak diajarkan Al-Quran, sejarah kehidupan orang-orang besar, dan hukum-hukum agama. Yang menurut Al-Jahid yakni dalam buku Risalat Al-Mu'allimin mengatakan bahwa sebaiknya anak-anak kecil tidak disibukkan dengan ilmu nahwu semata, cukup mereka dapat membaca, menulis, dan berbicara dengan benar. Yang selain Nah, dari pendapat-pendapat ulama di atas dapat dipahami bahwa materi pendidikan Islam yang paling utama adalah Al-Quran, baik keterampilan membaca, menghafal, menganalisa, sekaligus mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Next. Selanjutnya ada ruang lingkup materi pendidikan Islam. Sebenarnya ruang lingkup materi pendidikan Islam itu hanya terdiri 3 ruang lingkup. Yang pertama ada ilmu akidah, yang kedua ilmu akhlak, dan ilmu syariat. Namun di sini ada beberapa ruang lingkup materi pendidikan Islam. Yang pertama itu ada keimanan. Keimanan ini menyangkut tentang menjelaskan mengenai wahdaniyatullah atau keesaan Allah, akidah, ya, sifat-sifat bagi Allah, tauhid. Kalau yang kedua itu ada akhlak. Akhlak itu nilai perbuatan seseorang. Pelajaran akhlak ini sering kita dapatkan baik itu di sekolah maupun di pengajian. Karena akhlak itu harus baik. Yang ketiga ada ibadah. Ibadah itu menyangkut ilmu fikih. Yang keempat ada fikih, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah, Rasul, dirinya, sesama manusia, dan makhluk. Yang kelima ada materi usul fikih, adilah al-syariah atau sumber hukum agama Islam. Yang keenam ada kiroat Al-Quran, yakni cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya, next. Ada tafsir. Tafsir ini membahas tentang keseluruhan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya juga ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir ini ilmu yang berkaitan dengan berbagai petunjuk dan ketentuan untuk menafsirkan Al-Quran. Selanjutnya ada hadis, yakni perbuatan atau ucapan yang dilakukan oleh Nabi. Yang selanjutnya ada ilmu hadis, yakni mempelajari hadis-hadis. Yang ke-11 ada sejarah, yakni perjalanan Islam. Kalau yang ke-12 ada tarikh tasyri, yakni sejarah Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW lahir. Ini semua ruang lingkup materi pendidikan Islam secara umum menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat. Next. Mungkin hanya itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia Patir. Baik, selanjutnya ada materi klasifikasi materi pendidikan Islam. Nah, pada prinsipnya seluruh pokok-pokok ajaran yang disampaikan Al-Quran dan hadis, baik secara eksplisit maupun implisit, merupakan materi pendidikan Islam. Materi-materi yang diuraikan Allah yang disampaikan melalui wahyunya dan diaplikasikan Rasulullah dalam bentuk sunnah menjadi bahan-bahan pokok pelajaran yang disajikan dalam proses pendidikan Islam, baik formal maupun non formal. Nah, karena itu materi pendidikan Islam yang diinspirasikan dari kedua sumber pokok tersebut ini harus dipahami, dihayati, diyakini, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus adapun menurut Al-Farabi mengklasifikasikan ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran yang selanjutnya disebut sains ilmu pengetahuan, yang meliputi ada ilmu bahasa, logika, sains persiapan yang terdiri dari ilmu berhitung, geometri, optika, sains yang berkaitan dengan benda-benda langit seperti astronomi dan sebagainya. Terus ketiga, yang keempat ada fisika, ilmu alam, dan metafisika.
Ilmu tentang alam non material. Fisika terdiri dari berbagai jenis ilmu yang berkaitan dengan benda alam, elemen-elemennya, ciri-cirinya, dan hukum-hukumnya. Sedangkan metafisika adalah ilmu tentang hakikat benda, ilmu tentang sains khusus, dan sains pengamatan. Terus yang terakhir ada ilmu kemasyarakatan, itu terdiri dari yuris, jurisprudensi atau hukum atau syariah, dan ilmu retorika. Terus ada menurut Ibnu Khaldun yang mengklasifikasikan ilmu pengetahuan Islam sebagai berikut, yaitu ada ilmu pengetahuan sains filosofis dan rasional. Dan kedua ada ilmu pengetahuan yang disampaikan atau transmisi sains yang terdiri dari Al-Quran, penafsiran, dan cara pembacanya. Terus yang menurut Al-Ghazali itu ada ilmu ilmu fardu ain, terus ada ilmu-ilmu fardu kifayah. Nah, di mana menurut Al-Ghazali ini ilmu fardu itu ilmu-ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam tanpa kecuali. Terus ilmu fardu kifayah itu ilmu-ilmu yang diperlukan dalam rangka memudahkan urusan hidup duniawi dan tidak wajib dipelajari oleh setiap orang. Seperti berhitung, ilmu kedokteran, ilmu teknik, pertanian, dan sebagainya. Terus yang terakhir ada kurikulum, di mana di sini terdapat 3 kurikulum. Yang itu ada ilmu lisan, bahasa yang terdiri dari ilmu lughah, nahwu, syaraf, balaghah, dan sebagainya. Terus ada ilmu nakli, yaitu ilmu-ilmu yang dinukil dari Al-Quran dan Sunnah. Ilmu ini terdiri dari ilmu kiroat, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan rijal al-hadis. Terus ada ilmu akli, yaitu ilmu yang mengatur kepada pemahaman terhadap filsafat dan semua jenis ilmu pengetahuan melalui daya pikir dan rasionalitas manusia. Nah, mungkin segitu aja yang dari materi klasifikasi. Saya kembalikan ke moderator. Nah, mungkin hanya sekian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika kalian ingin bertanya, dipersilakan di LMS berdiskusi ya. Ini ada kata-kata ya. Selesai sudah persen dari kami, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.